Bahkan yang mengagetkan banget, kalau kalian dengar ini pasti kalian kaget. Ternyata orang-orang kalaupun kencing itu harus ada potnya, dimana pot itu baik berisi tanaman ataupun kosong, itu bakalan dijual lagi. Dan nilai jualnya itu begitu lumayan mahal. Apalagi zaman dulu sampai sekarang itu untuk kotoran kambing itu bisa dipakai sampai sekarang kan. Kalau Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Karena hari ini aku akan membawakan konten cerita lagi. Aku senang banget karena sudah lama banget aku tidak membawakan konten-konten cerita yang berhubungan dengan sejarah, dan mungkin nggak banyak yang tahu sebenarnya. Sejarah itu patut banget kalian ketahui walaupun tidak begitu banyak yang suka sebenarnya. Cuman kalau aku terus terang suka sekali karena ini menambah wawasan kita untuk kedepannya menjadi Indonesia yang sangat maju. Oke, kita langsung aja ke videonya. Guys, di video kali ini aku akan membagikan informasi mengenai 5 tatanan ataupun 5 kejadian aneh tapi nyata, atau bisa dibilang 5 kejadian aneh tapi nyata yang menjijikkan pada zaman Romawi kuno. Kenapa sih bisa dibilang menjijikkan? Itu seperti apa sebenarnya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kalian support aku terus dengan cara di like, comment, share, and subscribe. Sebelumnya yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support, dan kita langsung aja ke 5 kebiasaan aneh tapi nyata yang menjijikkan pada zaman Romawi. Bangsa Romawi kuno sendiri memiliki filsafat, ilmu pendidikan, dan teknologi yang memang tidak dapat dielakkan. Bahkan pada saat mempertahankan bangsa Romawi kuno ini memang mati-matian dan memang cukup diacungkan jempol. Tapi tahukah kalian ada beberapa kejadian-kejadian ataupun kebiasaan-kebiasaan yang menjijikkan yang belum kita ketahui sampai sekarang. Namun guys, di sisi lain, kalaupun misalnya kita melihat bangsa Romawi kuno ini pasti terkenal dengan glamor, terus kebiasaan hidupnya yang super wow, penampilannya yang sangat bagus, terus mempunyai pendidikan, teknologi yang memang sangat maju dan tidak dapat dielakkan. Ternyata ada beberapa hal-hal yang mereka lakukan ataupun kebiasaan yang mereka lakukan yang menurut kita kenapa bisa orang ini melakukan hal seperti ini. Kita langsung aja lanjut ke yang pertama. Yang pertama ada toilet umum jadi tempat yang berbahaya. Nah, pada zaman itu ternyata toilet umum ini merupakan tempat yang mengerikan dan bisa mematikan. Orang-orang bahkan menggunakan sihir untuk dapat keluar dari toilet dengan selamat. Apa sih kenapa bisa toilet aja merupakan tempat yang menjijikkan? Karena pada saat zaman Romawi kuno ternyata toilet itu di dalamnya terdapat papan-papan sekat-sekat yang ada lubang-lubang, di mana lubang-lubang itu untuk tempat, mohon maaf ya, mengeluarkan tinja atau kencing kita di sana, di mana itu merupakan toilet yang kita kalau kencing bisa saling lihat. Bayangkan tuh gimana kalau sekarang. Mungkin kalau sekarang agak aneh, tapi zaman dulu itu merupakan sudah menjadi kebiasaan mereka. Kalau misalnya kita mau buang air besar, buang air kecil, itu bisa saling lihat atau tatap-tatapan. Dan tak hanya itu guys, ternyata tikus-tikus pun sering naik ke lubang toilet itu untuk menggigit badan kita ketika kita berada di toilet. Karena kenapa bisa tikus masuk? Konon katanya di sana itu ada pembuangan limbah yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan kadang kalau misalnya itu error sistem itu bisa meledak dan terjadi kebakaran di toilet umum. Lalu apa hubungannya dengan sihir tadi? Ternyata akibat kejadian tersebut banyak orang-orang ini menggunakan mantra sihir untuk keluar dengan selamat dari toilet tersebut. Bahkan ada beberapa arkeolog yang ditemukan di dinding-dinding dari toilet tersebut banyak sekali mantra-mantra sihir untuk keluar dari toilet tersebut. Dan bagaimana jika kalau misalnya seseorang tersebut tidak bisa membaca sihir ataupun menggunakan mantra-mantra tersebut? Sama seperti hal kita, kalau misalnya kita berada di tempat yang sangat mengerikan, kita pasti menyebut salah satu dewa atau dewi. Nah, pada saat itu di zaman ini ternyata dulu itu zaman Romawi itu ketika kita berada di situasi yang mengerikan, orang-orang itu menyebut dewi keberuntungan, yaitu Dewi Fortuna. Tapi ternyata butuh waktu lama untuk orang-orang zaman Romawi ini menyadari bahwa kebersihan dan keberuntungan itu tidak berpacu kepada apa yang kita lakukan sekarang, tapi gimana caranya kita bisa terlepas dari sihir-sihir tersebut dan memang sendiri bisa keluar dari toilet umum yang mengerikan tersebut.
Lanjut yang kedua, alat untuk membersihkan hajat digunakan bergantian. Dan selain memiliki toilet umum yang menjijikkan dan berbahaya, cerita menyeramkan ini terjadi tidak berhenti begitu saja. Kala itu, orang-orang Romawi belum mengenal tisu toilet atau menggunakan air untuk membersihkan hajat. Lalu bagaimanakah orang-orang tersebut membersihkan hajatnya? Seperti yang aku tampilkan di gambar ini merupakan salah satu di mana alat ini digunakan untuk membersihkan hajat mereka, yaitu spons diikat di kayu ataupun di bambu, dan itu digunakan secara bergiliran untuk membersihkan hajat mereka. Karena kan mereka pada saat itu tidak mengenal alat pembersih, mungkin sabun, air, atau apa. Dan ternyata guys, alat ini bernama Silospongium dan hanya tersedia di beberapa di toilet umum, dan alat tersebut ternyata diletakkan di ember atau cawan yang berisi air kotor. Lalu, apakah dampak dari penggunaan alat tersebut secara bergantian? Nah, pada saat zaman Romawi kuno ini, orang-orangnya itu sempat terserang penyakit tipus, terus beberapa penyakit-penyakit yang memang gampang banget mereka terima, karena kan itu tidak steril, tidak bersih, dan tidak menggunakan air yang bersih dan digunakan secara bergantian. Jadi, alhasil orang-orang tersebut memang terserang penyakit. Yang ketiga, urin digunakan untuk kebersihan mulut. Aduh, gila banget sih ini kalau misalnya urin dipakai untuk kebersihan. Yang aku dengar, urin ini pada zaman Romawi kuno ini digunakan untuk mencuci pakaian, menggosok gigi, kumur mulut, dan bahkan orang-orang percaya urin itu kalau misalnya dibiarkan terurai itu zat-zatnya itu bisa membawa kebersihan. Dari mana datangnya ilmu ataupun teori-teori seperti itu aku masih bikin geleng-geleng kepala untuk membahas urin ini untuk kebersihan ataupun bisa dijadikan gosok gigi. Nah guys, ternyata pada zaman Romawi kuno ini, kalau urin itu merupakan zat buang pada saat kekaisaran itu dikeluarkan undang-undangnya. Bahkan urin pun sekarang ada undang-undangnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini pada zaman dulu loh guys ya. Bahkan yang mengagetkan banget, kalau kalian dengar ini pasti kalian kaget, ternyata orang-orang kalaupun kencing itu harus ada potnya, dimana pot itu baik berisi tanaman ataupun kosong, itu bakalan dijual lagi. Dan nilai jualnya itu begitu lumayan mahal, apalagi kalau misalnya kita kencing katanya di pot kosong, itu bakalan dijual guys. Kalaupun kalian kencing ini misalnya di pot bunga, itu akan menjadi pupuk. Itu dari mana datangnya teori seperti itu? Aduh. Nah guys, ternyata nggak urin manusia aja yang bisa dijual ataupun untuk menggosok gigi, mencuci pakaian, ataupun untuk kebersihan mulut. Ternyata urin hewan pun ternyata juga bisa. Zaman dulu itu berarti urin itu sangat berarti. Kalau sekarang, mungkin kalau misalnya kita ini kan urin itu memang mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Terus itu dipakai lagi, dijadikan pupuk, dijadikan kebersihan, ya kali kan? Yang keempat, ada minuman energi dari kotoran kambing. Guys, kalian tahu nggak, kalau aku bahas sejarah ini memang membahas sejarah-sejarah yang mungkin kalian tidak tahu, dan aku bahkan baru tahu kalau misalnya menggunakan kotoran kambing untuk minuman energi itu gimana ya, nggak kebalik ya. Kalau pupuk itu mungkin bisa memakai kotoran kambing kan, kalau pupuk. Tadi untuk pupuk itu dipakai urin, sekarang untuk minuman berenergi itu adalah kotoran kambing. Susunya mungkin nggak ya, maksudnya ya susu kambing itu kan mungkin bisa bagus untuk kesehatan kan. Ini aneh banget sih emang. Tapi guys, ternyata zaman dulu ini menurut seorang penulis naturalis dan filsuf alam zaman Romawi, yaitu Pliny the Elder, kotoran kambing ini digunakan untuk menambah luka jika terjadi keadaan darurat. Pliny ini pun menulis bahwa kotoran terbaik dikumpulkan pada musim semi dan dikeringkan, namun kotoran segar juga dapat digunakan. Berarti mungkin dari zaman dulu sampai sekarang itu untuk kotoran kambing itu bisa dipakai sampai sekarang kan. Kalau sekarang ini setahu aku kotoran kambing itu digunakan sebagai pupuk tanaman. Bahkan kalau obat sih aku belum tahu, mungkin zaman dulu itu dijadikan obat untuk penambah luka dalam keadaan darurat. Tapi dikeringkan dulu, berarti dijemur dulu, habis itu baru ditambal deh di lukanya.
Terus kalau yang segar pun mungkin bisa, I don't know sih teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu kejadian-kejadian aneh tapi nyata yang terjadi pada zaman Romawi dulu, yang mungkin bisa dibilang memang sangat menjijikkan. Dan ini bener-bener aku real baru tahu banget, dan ini mungkin informasi juga buat kalian yang nggak tahu. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah support aku dan terus ikuti episode cerita aku. Pasti bakal ada yang menarik-menarik lainnya untuk kita bahas bareng-bareng di sini. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye bye.